Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rizky Al-Hafiz Channel. Kali ini saya akan membagikan sejarah tentang Syekh Kuro, juru kunci penyebaran Islam di dataran Sunda. Syekh Kuro adalah Syekh Kurotul Ain atau Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah. Menurut naskah, Syekh Kuro adalah seorang ulama. Dia adalah putra ulama besar perguruan Islam dari negeri Campa, yang bernama Syekh Yusuf Es-Sodik, yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Hussein Jamaluddin Jumadil Kubro, serta Sultan Syekh Ahmad Shah Jalaluddin, bin Sultan Habib Abdullah Amir Han bin Abdul Malik Asmad Khan, bin Alawi Amul Faqih ulama besar Hadramaut Tarim. Jika ditarik dan dilihat dari silsilah keturunan, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro masih keturunan dari Sayyidina Hussein, bin Sayyidina Ali, dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari keturunan dia Kirana, ibunya Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Selain itu Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro juga masih saudara seketurunan dengan ulama Cirebon dari generasi keempat Sultan Habib Abdullah Amir Han Al-Hindi, wafat di India. Sebelum berlabuh di pelabuhan Karawang, Syekh Kuro datang di pelabuhan Muara Jati, daerah Cirebon pada tahun 1338, atau tahun 1416 Masehi. Sementara Syekh Nurjati mendarat di Cirebon pada tahun 1342, atau tahun 1420 Masehi atau 4 tahun setelah pendaratan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon. Kedatangan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon, disambut baik oleh Syah Bandar atau penguasa pelabuhan Muara Jati Cirebon, yang bernama Ki Gedeng Tapa. Maksud dan tujuan kedatangan Syekh Hasanuddin ke Cirebon adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada rakyat Cirebon. Syekh Hasanuddin ketika di Cirebon, namanya disebut dengan sebutan Syekh Mursahadatillah oleh Ki Gedeng Tapa, dan para santrinya atau rakyat Cirebon. Setelah sekian lama di Cirebon, akhirnya misi Syekh Hasanuddin untuk menyebarkan ajaran agama Islam di pelabuhan Cirebon rupanya diketahui oleh Raja Pajajaran, yang bernama Prabu Anggalarang. Kemudian Prabu Anggalarang mengutus utusannya untuk mengetahui misi penyebaran agama Islam yang dibawakan oleh Syekh Hasanuddin. Ketika utusan Prabu Anggalarang sampai di pelabuhan Cirebon, maka utusan tersebut diterima dengan ramah oleh Syekh Hasanuddin, atau Syekh Mursahadatillah atau Syekh Kuro. Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah seraya berkata kepada utusan Raja Pajajaran Prabu Anggalarang, "Kelak dari keturunan Raja Pajajaran akan ada yang menjadi waliullah meneruskan perjuangan penyebaran ajaran agama Islam." Peristiwa ini disambut gembira oleh Ki Gedeng Tapa dan para santri atau rakyat Cirebon, karena Ki Gedeng Tapa sangat ingin terus berguru kepada Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah atau Syekh Kuro untuk memperdalam ajaran agama Islam. Suatu waktu Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah pernah pamit kepada Ki Gedeng Tapa, Muara Jati Cirebon karena harus berdakwah ke Malaka dan Sumatera, maka Ki Gedeng Tapa Muara Jati Cirebon menitipkan anak kandung putri kesayangannya yang bernama Nyi Subang Larang, untuk ikut berlayar bersama Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah ke Malaka. Keberadaan di Karawang. Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah mukim dan diberi lahan oleh Raja Sunda Pajajaran yang berada di Pelabuhan Bunut Kertayasa, Kampung Bunut, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang sekarang ini. Maka di Karawang ini Syekh Hasanuddin dikenal sebagai Syekh Kuro karena dia adalah seorang yang hafal Al-Quran, dan sekaligus qori yang bersuara merdu.
Syekh Kuro datang di Karawang pada tahun 1418 Masehi. Setelah mendarat di Muara Jati Cirebon tahun 1416 Masehi dengan menumpang armada Laksamana Cheng Ho yang diutus Kaisar Tiongkok Cheng Tu, atau Yunglo, raja ketiga zaman dinasti Ming. Ekspedisi Tiongkok datang ke Cirebon atas titah Kaisar Ming, Kaisar Yongle dari Tiongkok, berkuasa tahun-tahun 1403 sampai tahun 1424, Kaisar ketiga dari dinasti Ming yang sangat terkenal pada tahun 1432 Masehi. Dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho dan Laksamana Sampobo. Kaisar Ming menugaskan untuk mengunjungi berbagai bangsa-bangsa untuk menjalin hubungan persaudaraan antara Tiongkok dengan bangsa-bangsa tersebut. Kaisar Ming membekali ekspedisi dengan 25.000 hingga 27.000 orang pasukan dan 50 buah kapal besar. Catatan lain bahkan menyebutkan armada terdiri 307 kapal laut yang terdiri dari kapal besar dan kecil, mulai dari kapal bertiang layar 3 hingga bertiang layar 9. Kapal terbesar mempunyai panjang sekitar 400 feet atau 120 meter dan lebar 160 feet atau 50 meter. Rangka layar kapal terdiri dari bambu Tiongkok. Cheng Ho atau Zheng He adalah seorang pelaut dan penjelajah Tiongkok terkenal. Di antara penjelajahannya adalah ekspedisi ke Nusantara antara tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Cheng Ho adalah keturunan suku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han tetapi memeluk agama Islam. Keterkaitan Syekh Kuro dengan Raden Patah. Menurut Babat Tanah Jawi, Raden Patah adalah putra Brawijaya Raja terakhir Majapahit, versi Babat dari seorang selir Tiongkok. Selir Tiongkok ini puteri dari Kiai Batong, alias Tan Go Huat. Karena Ratu Dwarawati sang permaisuri yang berasal dari Campa merasa cemburu, Brawijaya terpaksa memberikan selir Tiongkok kepada putra sulungnya, yaitu Arya Damar Bupati Palembang. Setelah melahirkan Raden Patah, putri Tiongkok dinikahi Arya Damar, alias Suan Liong, melahirkan Raden Kusen, alias Kinsan. Menurut catatan, nama asli selir Tiongkok adalah Siu Banci, putri Tan Go Huat dan Siu Teyo dari Gresik. Tan Go Huat merupakan seorang saudagar dan juga ulama bergelar Syekh Bentong, alias Kiai Batong, santrinya Syekh Kuro. Karawang pada masa Islam juga merupakan kawasan penting. Pelabuhan Karafam yang sudah eksis sejak masa Kerajaan Sunda tampaknya terus berperan hingga masa Islam. Salah satu situs arkeologi dari masa Islam di Karawang adalah makam Syekh Kuro. Menurut tulisan yang tertera pada panel di depan komplek makam, nama lengkap Syekh Kuro adalah Syekh Kurotul Ain. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, agar tidak gagal faham, tontonlah sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.